Namaku Bai Qingyu. Wajahku rusak karena kebakaran saat kecil. Aku hidup menyendiri di gunung. Lebih dari 10 tahun di gunung. Tapi orang-orang ini tetap sama. Masih dangkal dan sombong. Tidak apa-apa. Aku turun dengan satu tujuan. Untuk menemukan penyelamatku dulu. Dan membalas budinya. Aliansi keluarga Bai dan Gu, bukan apa-apa bagiku. Ini hanya alasanku, untuk meninggalkan gunung. Ursulang. Saat Qingyu turun, anak-anak akan diperkenalkan secara resmi. Bagus, bersatu, keluarga kita akan membuat kota Hai gemetar, dengan sekali injakan. Hahaha. Sangat jelek. Bejingen. Gu. Mengapa kamu tidak pernah mempertimbangkan kepentingan anak kita? Demi reputasi keluargamu yang berharga. Kamu mau menghancurkan kebahagiaan seumur hidup anakmu? Ayah, aku, Gusinan, lebih baik mati sendirian, daripada bertunangan dengan makhluk mengerikan ini. Kamu bisa memaksaku untuk sementara, tapi kamu tidak bisa mengendalikuku selamanya. Perjodohan keluarga Gu dan Bai ini ditetapkan oleh kakek buyut kita. Ini menyangkut kehormatan kedua keluarga. Penolakanmu tidak akan ditoleransi. Konyol. Bapakku. Main bagus. Menghemat waktuku untuk menolak. Sejujurnya, kamu tidak bisa menyalahkan Sinan untuk ini. Penampilan putrimu hanya. Bapak Gu, apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Pertunangan ini diatur oleh leluhur kita. Sekarang keluargamu ingin membatalkannya. Kami menuntut alasan yang tepat. Wajah putrimu yang terluka bakar. Orang aneh di gunung itu. Siapa yang mau menikahinya? Aku. Nona Qingyu, apakah kamu bersedia? Chenglin, ini menyangkut kakakmu. Aku hanya membereskan kekacauan yang dia buat. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang membicarakan kita dengan buruk. Mengatakan keluarga Gu ingkar janji. Nona Qingyu, apakah kamu setuju? Tuanku sedang memberi muka. Terimalah. Aku menolak. Kami bukan barang yang bisa dibuang saat tidak diinginkan, lalu diambil kembali saat diinginkan. Nona Qingyu benar. Aku kurang pertimbangan. Bolehkah aku mengajakmu minum kopi, untuk saling mengenal lebih baik? Baiklah. Silakan. Aku menolak. Kamu tidak punya pilihan. Keluarga Bai tidak akan melindungimu. Baji mereka. Kamu hanya pion pernikahan. Itu penyakit lama. Sakit kepala kronis akibat keracunan 3 tahun lalu. Bagaimana kamu tahu? Aku pernah belajar ilmu pengobatan di Ningguang Manor. Mungkin aku bisa menyembuhkanmu. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan menyembuhkan sakit kepalamu dalam 6 bulan. Lalu batalkan pernikahan kita. Penyakit tak tersembuhkan yang sudah kucari pengobatannya bertahun-tahun. Dan kamu pikir bisa memperbaikinya? Aku tidak berbohong. Tabib Pertapa Lua Wusheng adalah guruku. Periksa saja kalau kamu tidak percaya. Baiklah. Bahkan jika kamu kompeten. Bagaimana jika kamu jatuh cinta padaku? Gak mungkin. Aku setuju. Serius? Tapi aku punya syarat. Kita akan menikah langsung. Menikah? Untuk apa repot-repot dengan upacara? Kamu urus keluarga Bai. Aku akan urus keluarga Gu. Kita berdua dapat apa yang kita butuhkan. Ini kesepakatan yang adil. Kalau begitu janji padaku. Janji apa? Tidak berbagi ranjang setelah menikah. Kamu pikir kamu dirugikan? Playboy kaya seperti kamu, berapa banyak cewek yang kamu punya? Siapa yang tahu? Tentu saja aku dirugikan. Mata yang jernih, sikap yang anggun. Tapi kenapa menyembunyikan bekas luka itu? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Menarik. Jadi kamu setuju? Permintaanmu tidak masuk akal. Tapi aku terima. Ayo pergi. Kemana? Temu orang tua.
Cheng Lin. Perjanjian pernikahan Gu dan Bai. Tapi kamu CEO perusahaan Gu. Bukannya kamu harus mengorbankan diri untuk menikahi King Yu. Ganti rugi keluarga Bai saja. Tetangga, apakah kamu akan melanggar janji kita? Aku tak tega melihat anakku menderita. Keluarga Bai menolaknya. Aku tak keberatan. Aku dengan senang hati menikahi King Yu karena cinta. Kau serius? Sangat serius. Kau terima anaknya juga? Aku terima. Karena keduanya rela. Mari kita tentukan tanggal pernikahan. Aku keberatan. Bai King Yu, kamu pembawa sial terkutuk. Merugikan keluarga Bai belum cukup? Sekarang menyesal Tuan Lin. Bukannya kau menjauh, mengoceh omong kosong di sini? Si pecundang gusinan itu pantas menderita bersama si pembawa sial King Yu. Tapi Tuan Lin salah APA? Pembawa sial? Omong kosong. Anak-anak mengoceh bodoh. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kebangkrutan keluarga Bai. Semua salah dia. Aku ditinggalkan di gunung saat berusia 7 tahun, terputus hubungan selama lebih dari 10 tahun. Bisnis keluarga Bai runtuh di bawah pengelolaanmu. Bahkan jika ada yang harus disalahkan, itu bukan aku. Aku tidak peduli. Kalau kamu bersikeras menikahi Tuan Lin, kenapa tidak memilih aku saja? Jadi kamu menolak menikah dengan putra kedua keluarga Gu, karena kamu menyukai kakaknya? Tuan Gu sakit kronis. Kamu mau jadi janda muda? Kesehatannya tidak penting bagiku. Kecilkan suaramu. Kalian semua pedagang yang selalu berencana licik dalam setiap transaksi, tapi tak pernah tanya apa yang kami inginkan. Monster berparut itu, apa yang membuatmu layak? Apa yang kamu lihat dari dia? Segalanya tentang dia. Bagiku, dia jutaan kali lebih cantik. Mau kemana? Kamu mau ngapain? Biar aku lihat kamu. Nggak ada yang perlu dilihat. Kita butuh foto untuk surat nikah. Apa kamu benar-benar akan bersembunyi dariku selamanya? Kesepakatannya 6 bulan. Kita akan menikah. Aku tidak peduli kalau kamu punya bekas luka. Baiklah. Duduk yang benar. Tidak ada bekas luka di wajahmu. Sudah puas dengan pemeriksaanmu? Kenapa menyembunyikan kecantikan seperti ini? Hanya menghindari masalah yang tidak perlu. Santai saja. Aku akan selalu ada di sisimu. Tidak akan ada lagi bahaya yang mendatangimu. Jadi, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan dirimu untuk siapapun. Ok. Quel obégitus sudadiputuscan? Atau aku tidak akan menikahimu. Kita mau kemana? Camus t'a eu dit Manabuku Keluargaitu? Nggak tahu. Aku telepon Ibu Bai aja. Nggak usah. Punyaku terpisah dari punya mereka. Ikut aku. Kamu selalu siap kabur gitu? Ini namanya kecerdasan jalanan. Nggak ada yang kasih tahu kamu. Ambil barang sendiri di depan pria. Itu nggak menghormati otoritas pria? Kamu kan pasien. Nggak usah sok kuat. Aku bisa kok. Gini caranya semua konglomerat jaga gengsi? Sudah kubilang jangan berlebihan. Lihat, kamu sampai ngos-ngosan. Aku oleskan salep ya. Sekarang sudah lebih enak? Aku cuma lagi ngasih obat.
Aku tahu. Ayo kita pergi. Malam ini sudah terlalu larut. Pulang ke tempatku nggak praktis. Malam ini kita nginep di hotel saja. Ada orang lain di sana? Aku cuma perlu bersih-bersih. Sudah lama nggak di sana. Lagi pula kita dekat dengan kantor catatan sipil. Besok pagi kita bisa langsung ke sana. Kenapa kamar ranjang king size? Kamar yang kureservasi perlu perawatan. Lagi musim ramai. Ini kamar terakhir yang tersedia. Aku nggak setuju. Aku tidur di lantai. Kamu ambil tempat tidur. Aku un gars per Jean kita. Saat bangun kamu galak dan lincah, tapi saat tidur, kamu sebenarnya lumayan imut. Berbagi kamar dengan pria yang baru dikenal. Dan tidur nyenyak banget. Kamu memang luar biasa. Sudah puas menatap? Aku akui tubuhmu bagus. Tapi secara medis, kondisimu lebih buruk dari yang kukira. Sudah menyebar ke otot jantungmu. Kamu menatapku selama ini, hanya untuk membicarakan penyakitku? Mazalayang Samalaji. Tak perlu gugub bejitu. Ku bilang kamar terpisah biar kamu nggak kewalahan. Kukira kamu bunga yang polos. Tak kira kamu tahu banyak hal. Kami ada kelas di atas gunung. Aku bukan bodoh. Apa ini diajarkan di gunungmu? Bijak celakara digambarkan di manual bergambar kakak seniorku. Apa manual itu menyebutkan? Begitu panah dilepas, tak bisa ditarik kembali. Tidak. Energimu tidak stabil, perlu dikendalikan. Ini seharusnya malam pengantin kita. Tubuhku mulai menyerah. Sia-sia sekali. Baiklah, aku biarkan kamu istirahat sekarang. Hei, mari berbagi tempat tidur. Kamu butuh istirahat yang benar dalam kondisimu. Denganmu di sampingku. Mangeant d'Alican diri Jadi Mustail. Aku cuma khawatir sama kamu. Dasar kurang ajar. Dia di mana? Kenapa kamu pergi diam-diam? Kukira kamu berubah pikiran. Kamu lagi tidur nyenyak. Aku nggak mau ganggu. Setelah kejadian semalam, aku lapar banget. Makanan sebanyak itu kamu simpan di mana? Pelan-pelan. Nggak ada yang bakal ambil. Aku ambilkan susu untukmu. Nggak sabar nunggu dia sendirian, belum ada kesempatan buat bergerak. Siapa yang menyuruh kalian? Kalau gitu, kita serang pas harganya pas. Udahan aktingnya. Capek ngejar-ngejar kita? Bilang sama bosnya, berhenti main-main. Pergi sana. Ikuti orang tadi. Bisa kalian berdua mendekat sedikit, kalian terlihat seperti orang asing. Pengantin baru pertama kali memang selalu canggung. Bukankah ini terasa seperti kita pasangan sungguhan? Sekarang kita sudah resmi menikah.
Nan, kenapa HP-mu mati, keluargamu tidak bisa menghubungimu? Mereka melacakku ke tempatmu soal pernikahan ini. Bilang saja aku tidak ada di sini. Rumor-rumor itu menyebar seperti api, kakakmu mencuri tunanganmu. Makhluk jelek itu? Aku tidak mau menerimanya meski gratis. Mencuri? Wanita ini adalah Bai Qingyu. C'est Lama. Kamu aman untuk saat ini. Bertahan saja selama 6 bulan. Saat kamu sudah pulih, kita akan bercerai. Tak perlu buru-buru. Mau kemana sekarang? Kembali ke rumah masing-masing. Kembali ke keluarga Bai? Tentu saja tidak. Aku cuma berpikir, tinggal bersama teman-teman perempuanmu yang datang ke sini akan canggung. Apa kamu punya kesalahpahaman tentangku? Kesalahpahaman apa? Aku tidak membawa perempuan pulang ke rumah. Tidak pernah. Kamu bisa tinggal di tempatku dengan aman. Kedengarannya hampir seperti Panggakuan, ya? Guruku mengajariku, cinta itu cuma tipu daya. Hindari cinta, hindari penipuan. Dengan begitu kamu akan aman. Kita baru saja menikah. Ini caramu menolakku? Semalam itu cuma suasana hati, dorongan sesaat. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Jangan anggap serius. Baiklah. Kalau begitu jangan kita doakan keharmonisan rumah tangga kita. Mari kita doakan kerja sama yang Blancard. Selamat bekerja sama. Kamu nggak perlu beliin aku baju, aku punya baju sendiri. Sebagai Nyonya Gu, kamu mewakili citra perusahaan. Walaupun cuma pura-pura, kesan mewah harus tetap dijaga. Baiklah. Bukannya semua cewek suka Belanja? Kenapa dia kayaknya enggak bersemangat, ya? Nona. Dari penampilanmu, kayaknya kamu nggak mampu beli baju di butik kami. Jangan pegang kalau nggak beli. Aku. Klien dengan status seperti dia. Enggak perlu, coba baju sendiri. Bagu. Ukur tubuhnya. Ature modèle, un tuc Peragacan sans pelle. Bungkus semua yang dia suka. Mengerti. Akan Segera Seyaurus. Nggak perlu berlebihan kayak gini. Kalau itu bikin kamu senang, ya nggak sia-sia. Ngomong-ngomong soal Nona Bai, pewaris keluarga Bai, kenapa dia nggak ada? Sedikit pankesan mewahnya? Kesan mewah itu maksudnya apa sih? Kesederhanaannya justru menyegarkan. Ngomong-ngomong, orang yang kuminta kamu selidiki itu, ada hasilnya? Bai Qingyu menginap dengan Gu Chenglin semalam di hotel. Pagi ini langsung ke catatan sipil. APA, mereka serius? Silakan. SI Lisik ITU. Kapan dia bisa dekat dengan Tuan Lin? Ibu. Masa mereka jatuh cinta pada pandangan pertama? Dia kirang di villa, Ningguang bertahan-tahan. Dia tidak mungkin bertemu orang luar Gu Chenglin. Memang dia tidak bisa diandalkan. Tapi Tuan Gu mau ikut-ikutan, itu yang tidak aku pahami. Sudah kubilang kita harus hilangkan ancamannya, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang bagaimana? Kalau dia tahu soal kebakaran, yang kita sengaja nyalakan, kita tamat. Kita bahkan tidak tahu kapan dia pulih. Pengawasanmu sama sekali tidak berguna. Kita pikir si jelek itu, yang menikah dengan Plaibu Gu Sinan, akan menderita terus-menerus. Tidak akan bisa bikin masalah. Siapa sangka Gu Chenglin akan ikut camper? Sudah, jangan banyak bicara. Aku mau Tuan Lin. Aku butuh dia. Berhenti nangis. Bikin gila. Ini, pakai untuk belanja. Aku tahu ibu yang terbaik. Jangan terus-terusan nempel sama aku. Kita tidak bisa biarkan si pembuat onar ini tinggal. Tapi sekarang dia dapat dukungan Gu Chenglin. Mereka terlihat serius. Ini memperumit keadaan. Dia tetap manusia biasa.
Ada cara untuk menangani dia. Maksudmu apa? Saya menghormati kalian sebagai orang yang lebih tua. Walaupun kalian kurang memperhatikan King Yu, setidaknya kalian melahirkannya. Ini tonda terima kasih saya. Kartunya berisi 5 juta. Karena kalian menganggap King Yu beban, mari putuskan hubungan secara finansial. Secara teknis, saya ayah mertuamu. Kita keluarga. Ngapain bahas uang? Tidak, biarlah ini tetap transaksional. Kebetulan saya juga tahu. Perusahaan Bai mengalami kekurangan dana besar. Jika informasi ini bocor tidak sengaja, jika ayah saya tahu kalian menggunakan pernikahan untuk mengisap investasi grup Gu, itu masalah paling kecil. Bayangkan apa yang akan dipikirkan para pemegang saham kalian. Tuan Gu jarang mengurus usaha sendiri. Tapi ikut campur urusan perusahaan Bai, sepertinya kesehatanmu yang rapuh. Itu cuma alasan agar ayah tidak mempercayaimu. Kondisi kesehatan saya bukan urusanmu. Saya tahu apa yang kalian butuhkan, dan kalian harus tahu apa yang saya inginkan. Haha, sebutkan permintaanmu. Bec un jus s'écarant dalam perlindangan saya. Bahkan keluarga sedarahnya tidak akan menyentuh sehelai rambutnya. Tuan Bai, Tuan Bai. Ini tidak boleh terulang lagi. Kamu ambil kamar di lantai atas yang kiri. Aku di kanan. Nomor HP kamu berapa? Aku nggak punya HP. Kamu belum turun gunung lebih dari 10 tahun? Untungnya aku udah siapin. Nomor aku udah tersimpan. Tekan tombol ini. Kayak gini? YK. Udah bisa? Hachi. Udah malam nih. Aku tidur dulu. Waktunya tidur. Aku capek banget. Guruku bilang, buat orang yang belum pernah lihat dunia, pernikahan yang bagus dianggap keberuntungan. Tapi aku mau buktiin, aku bisa dapatkan kebahagiaanku sendiri lewat usaha. Aku mampu mandiri. Aku akan sembuhkan dia dalam 6 bulan. Kok kamu bisa jalan senyap banget? Apa ini? Mungkin cuma iseng doang. Jujur, kamu nggak mirip sama orang tuamu sama sekali. Mungkin, makanya mereka nggak suka sama aku. Mereka buta kalau nggak lihat nilai kamu. Kamu lihat minuman kerasku nggak? Habis semua. Habis semua? Itu minuman premium yang kukumpulin dari seluruh dunia. Minuman enak pun harus diminum secukupnya. Nenggelamkan rasa sakit pakai alkohol cuma bikin mati lebih cepat. Mati tout mal à Jadik Elegan. Bukannya itu malah bikin orang yang racunin kamu jadi enak? Nggak nyangka kamu pendendam banget. Jadi mending jangan coba-coba akalin aku. Kayaknya sekarang kamu yang jadi tukang akal. Jangan dipikir-pikir. Aku cuma membuka meridianmu untuk membantu pengobatan. Rasa sakit menandakan ada sumbatan. Kondisimu sudah terlalu lama dibiarkan. Sedikit ketidaknyamanan itu wajar di awal pengobatan. Tidak sama sekali. Jangan dipaksakan. Bilang saja kalau sakit. Baik.
Tolong aku. Jangan takut, Yu. Berbaringlah dengan tenang. Kami akan mencabutnya dalam setengah jam. Kenapa kamu kesal? Tidak suka aku memanggilmu Yu? Hanya orang dekat yang boleh memanggilku Yu. Baiklah. Calo begitu kita pelan-pelan saja. Kakak seperguruanku pernah memperingatkan tentang pria dari lembah itu. Tapi dia sepertinya agak menggemaskan. Sudah bangun? Aku tertidur tadi malam. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Kamu terlihat begitu tenang saat tidur. Benar. Sudah lama aku tidak tidur nyenyak seperti ini. Membuktikan terapiku benar-benar berhasil. Aku memantaumu sepanjang malam. Tidak ada reaksi buruk yang terdeteksi. Kamu pasti kelelahan. Hanya melakukan tugasku. Tapi. Apa kamu mencium bau gosong? Supku gosong. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sudah cek manualnya, tapi kontrol panas kompor ini sangat buruk. Aku jarang masak di rumah. Kalau kamu perlu menggunakannya, aku akan beli kompor induksi. Seseorang yang baru di dunia ini, seperti kamu seharusnya. Lebih berhati-hati terhadap orang asing. Kenapa begitu mudah mempercayaku? Kamu mempercayakan hidupmu padaku duluan. Kenapa kamu mempercayaku? Ada APA? Chenglin? Aku minum apa tadi? Ramuan herbal. Tapi kalau cara membuatnya salah, bisa ada efek samping. Efek samping? Penglihatanku jadi buram semua. Pasien mengeluh penglihatan buram. Bec un jus. Kau jadikan aku kelinci percobaan? Memangnya ini bakal berhasil? Tenang, ini cuma tahap awal. Aku akan siapkan penawarnya sekarang. Sebentar lagi kau akan merasa lebih baik. Tidak lama lagi. Semoga kau benar. Maaf, oke? Sekarang bisa lihat dengan jelas? Masih buram, kayaknya. Dan ada sesuatu di mataku. Biar ku periksa. Kamu terlalu mudah ditipu di sini. Itu tidak akan baik. Tidur lebih awal. Tunggu sebentar. Apa kamu lupa sesuatu? Gu Shenglin. Kamu di vilamu? Kamu bahkan memblokir nomorku. Suruh satpam biarkan aku masuk. Ada apa? Aku sibuk di sini. Aku harus pergi. Jangan tutup telepon. Suara apa itu? Suara apa lagi yang bisa seperti itu? Sedang olahraga pagi. Pagi. Olahraga pagi? Lupa sesuatu? Lupa mencabutnya. Gak percaya? Suara apa lagi itu? Olahraga pagi. Olahraga pagi? Cuma bercanda sama dia. Kok kamu memerah? Hari ini panas banget ya? Iya, beneran panas.
Aku harus ke kantor hari ini. Kamu bakal baik-baik aja sendirian di rumah? Gak masalah sama sekali. Aku bisa cari tahu sendiri. Lewat internet. Jean Gambuka Pintubua Oran Azing. Berhenti usap-usap kepala aku. Kepala diusap-usap terus bikin pendek. Hati-hati di jalannya. Viking Yu, buka pintunya. Aku tahu kamu di rumah. Buka. Biar aku masuk. Dia ngapain ke sini? Buka pintu ini. Berhenti teriak, kamu ganggu tetangga. Kamu mau apa? Aku udah selidiki. Kamu sama Tuan Lin. Gak pernah ketemu sebelum pesta pertunangan kalian. Gimana bisa tiba-tiba nikah? Ketaken. Pasti ada akal-akalan. Kalau rencana kami bisa semudah itu terbongkar olehmu, berarti itu bukan rencana yang bagus. Kau mengaku. Aku selalu tahu, kau adalah masalah. Api bertahun-tahun lalu itu seharusnya membakar lebih terang. Untuk membersihkan momok ini, sekali untuk selamanya. Hanya karena omong kosong seorang pertapa keliling, kau membenciku? Kata-kata orang bijak itu adalah kebenaran ilahi. Kau bintang terketuk. Pantas mendapat cemoohan abadi. Matilah sendirian. Oh. Maka akan kutunjukkan pada kalian semua arti melawan takdir. Apa yang kau lakukan? Dengarkan baik-baik. Kesombonganmu takkan mengubah kehendak Tuan Gu. Tak ada ikatan sekuat apapun yang bisa menahan ini. Lagi pula, tak pernah ada cinta sejati di antara kalian. Kami memang saling peduli. Tuan Lin. Kasih sayang tidak hanya diukur oleh waktu. King Yu dan aku langsung terhubung. Kami adalah jiwa yang serupa. Kau orang luar, tak punya hak bicara dalam hal ini. Bapak Lin, jangan sampai tertipu sama dia. Nona Bai, bagaimana dengan Qing Yu? Kami tinggal bersama. Kami tahu yang sebenarnya. Tak perlu peduli, Satpam. Aku hanya ingin melindungimu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Daftar hitam pengunjung perlu lebih banyak entry. Xiao Yu, jenius desain pemenang penghargaan, terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun, sedang mengadakan pameran komebak. Itu kakak senior. Kakak senior? Dia hanya pencari harta. Apa yang istimewa darinya? Tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar? Kenapa mematikannya? Terlalu berisik. Selidiki dua hal untukku. Gali latar belakang desainer Xiao Yu. Dan temukan catatan kebakaran masa lalu Bai Group. Api waktu itu seharusnya membakar lebih hebat lagi. Untuk menghapus sampah sepertimu, sebelum kau bisa membuat kekacauan. Tolong! Tonong. Mimpi buruk? Tidak ada yang lebih menakutkan daripada bangun dan melihatmu. Aku dengar teriakanmu dan datang untuk memeriksa. Yakin? Kau tidak butuh aku malam ini? Kita sebaiknya jaga jarak kita saja. Apa aku benar-benar orang yang membawa sial bagi orang lain? Guru bilang kalau aku mau mengubah takdirku, itu mungkin. Benarkah? Kamu bisa dasi kok? Kamu pernah ngelakuin buat kakakku dulu.
Kakakku jarang pakai dasi. Aku belajar dari tontonan, drama. Apalagi yang diajarkan TV? Kamu bakal telat kerja nih. Cepetan ganti baju. Nanti ada petugas kebersihan yang datang. Pastican Camus Bucac en peinture. Hati-hati jalannya. Laporan keuangan bulan lalu. Ada masalah apa? Bapak Gu selalu bilang sakit, buat bolos rapat pagi. Kenapa dia datang hari ini? Katanya sih, kesehatannya membaik belakangan ini. Katanya, istri barunya merawatnya dengan baik. Perempuan sial itu, bisa segitunya? Kamu bisa masuk gimana? Begini caranya kamu mengurus rumah tangga? Meskipun kamu adalah nyonya rumah, kalau kamu tidak mau melakukannya sendiri, setidaknya kamu harus mengawasi pengelolaan dasarnya. Barang rongsokan apa ini? Buang sekarang juga. Tanaman herbal ini kubawa, turun dari gunung. Itu adalah obat alami, untuk kesehatan yang lebih baik. Tuan Kira tidak pernah mengonsumsi suplemen yang belum terverifikasi. Singkirkan segera. Tuan, Oh. Aku harus memperkenalkan diri. Saya Bapak Chen. Steward untuk Bapak Tua Gu. Bapak Tua Gu? Apakah itu steward dari kakeknya, Gu Chenglin yang sulit itu? Aku kira kamu pembantu rumah. Tapi kamu tidak kelihatan seperti pembantu. Silakan duduk. Ini airnya. Meskipun kakek tidak keberatan, kamu jelas kurang sopan santun. Melewatkan pernikahan adalah satu hal. Tapi tidak memberi hormat tidak bisa diterima. Chenglin sedang sibuk sekali dengan pekerjaan belakangan ini. Kami akan mengunjungi kakek begitu dia senggang. Tidak usah buru-buru. Pertama, aku akan mengajarimu cara mengelola rumah tangga dengan baik. Gimana aku bisa ada di kamarmu? SST. Kamu mau apa? Antara suami istri. Memangnya mau ngapain lagi? Kita kan sepakat tidur terpisah. Kenapa kamu malah cari gara-gara? Kecilkan suaramu. Bu Chen masih di sini. Kita lagi pura-pura. Gimana kalau dia tahu kita pisah? Oh. Kamu tidur nyenyak banget. Gak bangun waktu aku angkat kamu masuk. Pasti aku kecapean banget. YK. Bu Chen itu lumayan ketat. Kita bisa saja sewa bantuan buat urusan rumah. Dia bersikap nyonya rumah harus turun tangan. Lumayan ketat? Itu meremehkan. Dia itu benar-benar tiran. Mungkin lebih enak motong kayu. Lihat ini, lihat deh. Kamu sudah bekerja keras. Udah ah. Ini nggak terduga. Kita atur-atur saja malam ini. Sudahlah. Ini tiba-tiba banget. Mari kita atasi untuk malam ini. Hey. Kenapa kamu ingkar janji? Santé. Kalau aku mau melakukan apapun, kamu tidak bisa kabur. Itu terdengar tidak meyakinkan. Baiklah. Kalau mereka tahu tentang pernikahan palsu kita. Baik, baik. Kamu yang sakit. Aku yang tidur di lantai. Apa aku pembawa wabah? Selimut ada di lemari. Ambil sendiri. Jangan sampai masuk angin. Penyelidikan selesai. Tidak ada musuh yang terdeteksi.
Kamu pikir mau pergi kemana? Mau kemana? Ibu Shen, selamat pagi. Memang pagi. Sepertinya, malam tadi tidak terjadi hal yang terlalu melelahkan. Tuan sudah memerintahkan saya untuk mengawasi rutinitas harian Anda. Membantu Anda memperbanyak keturunan lebih cepat. Hal-hal seperti ini seharusnya terjadi secara alami. Terburu-buru tidak akan membantu. Tuan pasti cemas. Terus terang, mengingat kondisi kesehatan Anda, mengamankan ahli waris lebih awal hanyalah tindakan pencegahan. Tidak perlu. Keluarga Gu masih punya gusinan. Kematian saya toh tidak akan diperhatikan. Buat apa menciptakan komplikasi yang tidak perlu? Kalau kamu mati, aku akan peduli. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan menyembuhkanmu. Obat-obatan barat saja tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin cara-caramu yang aneh itu bisa mengatasinya? Buang segera ramuan-ramuan kumal dan berantakan ini. Aku muak dengan ini. Caraku ini ilmu pengetahuan yang nyata. Metode Ibu Chen itu ilmu palsu. Ilmu palsu? Kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan? Jangan dekat-dekat aku. Kamu kelihatan aneh. Kamu baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Kakek bayar kamu berapa? Pak Chen? Paquet Caracaralisic Sepertini? Apa isi ramuan ini? Siapa yang bisa menolak ini? Aku. Jangan sentuh aku. Kenapa tiba-tiba marah? Ini tidak masuk akal. Kakek sudah tidak waras lagi. Aku pergi untuk mengambil kembali tunanganku. Kenapa kirim bantuan? Bodoh sekali. Semua terpesona oleh si jalang itu. Apa dia ini semacam roh gunung? Bahkan Cheng Lin yang sakit-sakitan sekarang jadi makmur. Dipulihkan jabatannya dan segalanya. Kutukan? Dia itu berkah. Benar sekali, Ibu. Ambilkan dia kembali untukku. Bocah bodoh. Sekarang sudah tidak bisa mundur. Sekarang mengeluh juga percuma. Tapi begini, kalau Cheng Lin benar-benar sembuh berkat dia, itu bisa jadi masalah. Untungnya, perempuan yang tidak diinginkan dan tidak punya dukungan keluarga, mudah dikendalikan. Rupa adalah kekosongan. Kekosongan adalah rupa. Tuan Lin. Ayo. Gu Shanglin. Jangan melakukan hal nekat. Tao. Banguin. Banguin. Kenapa wajahmu sangat merah? Kamu demam? Tepat sekali waktunya. Ayo duduk. Kamu sendiri yang bilang. Jangan menyesal. Kamu sudah keterlaluan. Kau yang mengundangku ke sini. Maksudku, saat darahmu mengalir deras, obatnya bekerja 2 kali lebih cepat. Sepertinya sekarang, kita bisa coba cara lain. Seperti apa? Sudah kubilang, berteriaklah jika sakit. Laki-laki sejati tidak mengakui rasa sakit.
Di balik setiap pria sukses, pasti ada pasangan yang sama-sama mampu. Sebagai istri cucu tertua keluarga Gu, bagaimana mungkin dia tidak punya keterampilan sama sekali? Kalau tidak bisa, dia akan belajar seiring waktu. Dia cukup pintar. Tepat sekali. Ibu yang terlalu memanjakan malah merusak anak. Tuan, bukankah Anda terlalu memanjakannya? Tuan dengan segala hormat. Mengingat kondisi kesehatan Anda yang rapuh. Kalau sesuatu terjadi pada Anda dan dia tidak kompeten, bagaimana garis keturunan keluarga Gu kita akan berlanjut? Mengapa khawatir dengan hal yang belum terjadi? Jean Ganla quitta Terpacu pada Kesemazan. Kita harus menghargai hidup selagi kita bisa. Harap, Apa yang diketahui gadis gunung tentang kehidupan nyata? Makanannya sudah dihidangkan. Ini luar biasa. Ibu Chen, coba cicipi. Memangnya kenapa? Tidak tahu kamu merangkai bunga. Hidup di sini berjalan lambat. Ada waktu luang untuk belajar hal-hal seperti ini. Hanya hobi yang tak berarti. Untuk mengurus rumah tangga dengan baik, masih banyak yang harus dipelajari. Aku tahu, seperti kesehatan Cheng Lin. Itu tidak bisa terburu-buru. Terkadang istirahat juga tidak apa-apa. Kenapa? Sakit kepala lagi? Biar aku periksa. Aku baik-baik saja. Cuma butuh bersandar sebentar. Kamu merasa bagaimana? Quinju. Aku bohong padamu. Gu Chenglin. Sejak perawatannya dimulai, sakit kepalanya sudah berkurang. Tapi gejala baru sepertinya muncul. Berdasarkan hasilnya, lesinya sudah membaik. Penglihatan buram sesekali. Mungkin hanya efek samping perawatan, perlu observasi lebih lanjut untuk memastikan. Kita perlu mengamati lebih lanjut. Baik, Yu. Ibu Xiao. Kau menyakiti suamimu sendiri dengan kedok pengobatan. Apa yang kau rencanakan? Ibu Xiao, saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua, tapi menerobos masuk untuk menuduh saya seperti ini. Ini sopan santun macam apa? Lepaskan. Beraninya kau. Denyut nadimu menunjukkan kecemasan kronis dan stagnasi ki hati. Ibu Zhao seharusnya kurang mengkhawatirkan orang lain dan fokus pada kesehatanmu sendiri. Dasar penyihir. Kau telah menggoda kedua saudara laki-laki itu. Dan meracuni suamimu dengan obat-obatan. Kau baru saja menetap. Dan sudah merencanakan untuk membunuhnya. Hati-hati dengan tuduhanmu. Jika aku benar-benar seorang penyihir, kau akan menyesal menghadapiku. Seperti ini. Kau akan menyesal. Mengerti? Obat ini benar-benar manjur? Kalau tidak mempan, aku tidak akan menyalahkanmu. Kau boleh meragukan kemampuanku, tapi jangan ragukan resep guruku. Dia berasal dari garis keturunan Raja Obat. Setiap tubuh bereaksi berbeda. Resepnya mungkin tidak cocok untuk semua orang. L'agipula. Takdir qui t'a sudadit en tucan. Bicara soal takdir. Aku takut nasib burukku bisa menular padamu. Bukan itu maksudku. Takdir mempertemukan kita, karena suatu alasan. Lajipula. Kau orang baik. Kebaikan akan datang padamu. Sedangkan yang jahat, kejahatan akan mendapat balasannya.
Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Ini paket siapa? Ini anak siapa? Men seperti ini, menyebalkan. Wanita Hila, kamu kenapa? Siapa yang datang ces pages ini? Aku yang buka. Kakak senior. You. Kakak senior? Kakak senior, kenapa ada di sini? Mesukla. Aku baru berkunjung ke guru di gunung, lalu. Orang yang akan kamu nikahi, bukan dia kan? Ceritanya panjang. Masuk dulu. Ayo. Aku lihat kamu di TV. Sedang diwawancarai baru-baru ini. Oh, beneran? Kamu ngapain aja selama ini? Ya. Kesehatanku nggak stabil. Minum obat yang diresepkan master. Buat pulih perlahan. Nggak ada yang spesial. Ngomong-ngomong, aku lagi rencanain pameran. Studio desainku udah berdiri dan jalan dengan lancar. Kakak, jadi kamu udah nemuin jalanmu sendiri? Pastinya. Kalau hidup di bawah susah, kamu selalu bisa datang ke aku. Aku nggak bisa terus, lari, atau bergantung sama orang lain. Aku harus nemuin jalanku sendiri, dengan kekuatanku sendiri. Baiklah, kalau butuh bantuan, jangan ragu telepon. Nggak usah. Tapi kalau kamu tertarik, perusahaanku terbuka buat kolaborasi. Studio kami. Jaga standar tinggi. Hahaha. Bercanda kok. Kak, makan buah. Ini untuk Kak. Lagi makan apa? Lari malam? Kamu dan kakakmu itu, kayaknya dekat banget. Kalian pacaran? Kamu penasaran banget? Nggak juga. Kalau gitu, jangan banyak tanya. Oh, tadi manajer properti datang. Un truc à pas? Kamera keamanannya rusak. Perlu diperbaiki. Aku mau lari dulu. Dari kecil dia memang lemah. Dikirim ke villa di gunung buat memulihkan diri. Waktu remaja, keluarganya bawa dia pulang. Terus, dia balik ke gunung beberapa kali. Dia baik hati banget. Nggak pernah merendahkanku. Aduh. Aduh. Hentikan. Sinjiu. Sinjiu. Kamu tidak apa-apa? Orang itu meninggalkan sampel darah. Melacaknya seharusnya tidak sulit, jangan terlalu khawatir. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Terima kasih. Terima kasih. Wah. Kau yang menguasai gunung ini, Nona Bai yang tak kenal takut, bisa bilang terima kasih? Tidak perlu. Itu kewajibanku sebagai suamimu. Kalau kau takut malam ini, aku bisa menemanimu. Aku tidak takut, banyak binatang buas di gunung ini. Hal sepele seperti itu, mana mungkin membuatku takut? Kau pernah bilang akan bertanggung jawab padaku.
Kenapa panas sekali? Lihat dirimu. Aku belum separah itu, kamu malah yang sakit karena ketakutan. Pasangan punya hubungan yang dalam. Jangan ngomong kosong. Kita ini pasangan macam apa sih? Sehari jadi suami istri, seumur hidup saling peduli. Terima kasih sudah merawatku. Dingin sekali. Aku ambilkan bantal pemanas. Jangan repot-repot. Waktu aku sakit waktu kecil, ibuku akan memelukku dan mengayunku sampai tertidur. Kamu ngigau karena demam. Baiklah, sekali ini saja. Tapi jangan pernah lagi. Pagi, sayang. Kamu gila? Mungkin iya. Aku akan menjatuhkanmu. Demamnya sudah turun. Hampir mati. Waktunya serius. Aku serius. Trik apa lagi yang kau sembunyikan? Guruku mengajar seni dan pengobatan. Kenapa melukis mengejutkan? Kenapa sekarang melukis? Senior bilang dia akan bantu menjualnya. Perusak rumah tangga. Mengabaikan sumber daya perusahaanku. Butuh bantuannya untuk menjual? Aku cuma lagi coba-coba, enggan membuatnya jadi masalah besar. Lagi pula, grup bukan milikmu. Apa hubungannya dengan aku? Kita masih sah menikah. Milikku adalah milikmu. Untuk orang yang setinggi itu, kenapa bicaramu kayak anak kecil? Aku serius. Kalau kamu mau buka studio, ayo kita cari lokasi hari ini. Buru-buru putus hubungan, ya? Aku harus pergi pada akhirnya. Tak bisa mengandalkan pengaruhmu. Kamu bisa pilih untuk tinggal. Aku punya rencanaku sendiri. Kamu tak pernah jadi bagian dari rencanaku. Masa depanmu, aku bisa menemanimu, bantu mewujudkannya. Guru dulu sering bilang, seni dan pengobatan. Pada dasarnya serupa. Satu menyembuhkan hati. Satu menyembuhkan tubuh. Tapi kalau aku harus memilih, aku lebih memilih praktik pengobatan. Kenapa? Karena kamu. Ini pengakuan? Aku tak tiga melihat orang sebaik itu menderita sakit seperti ini. Jadi dikasihani. Orang sakit sepertiku tak pantas bermimpi tentang cinta seumur hidup. Bukan itu maksudku. Bercanda, ke kantor. Sebagian diriku ingin kau cepat sembuh. Tapi sebagian lagi takut kau sembuh. Karena saat itu tiba. Aku harus pergi sesuai janji. Senior ganti gaya rambut. Rambut terurai memberi kesan artistik. Katanya beberapa hari lalu, ada penguntit di kompleks perumahanmu yang menyerang wanita yang jogging malam-malam. Kamu harus hati-hati. Nggak tahu dia sudah ditangkap atau belum. Belum ada kabar terbaru soal tersangkanya. Sayalah korban sial itu. Oh? Kamu terluka? Untungnya, Cheng Lin muncul tepat waktu. Mereka berdua yang terluka, tapi aku baik-baik saja. Syukurlah. Tapi ada hikmahnya juga. APA. Rasanya diperhatikan, dan dilindungi itu enak banget. Mungkin karena itu orang-orang, Penjen Nika. Ngomong-ngomong Kak, selama ini belum ketemu orang yang spesial? Aku pernah ketemu seseorang. Tapi dia kayaknya nggak suka balik sama aku. Masa ada yang nggak suka sama kamu? Kamu kan disukai semua orang. Meski nggak ada perasaan cinta, cuma nggak cocok aja.
Kakak pasti akan ketemu jodohnya. Beneran? Kalau kamu? Waktu kita kecil, guru selalu bilang, kamu terlalu pendiam dan seniman. Nggak cocok jadi pemilik usaha. Cuma menyesuaikan keadaan aja. Kalau kamu, apa kamu akan mewarisi Gu Corp setelah menikah? Nggak, aku belum putuskan. Kenapa nggak gabung tim kami? Nggak tertarik jadi karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau dia butuh apa-apa, aku akan bantu dia membuka studio. Kamu tahu dia mau apa? Jangan sak tahu. Kami sudah menikah. Aku lebih mengenalnya daripada kamu. Beneran? Aku kenal dia sejak kecil. Orang bisa berubah. Aku punya rencana sendiri. Aku nggak butuh bantuanmu. Lukisanmu ku tinggal di sini ya. Terrace, lihat ITU. Ini bukan? Nggak, kita harus pergi. Kalau ada yang beli lukisan, kabari aku ya. Ayo pergi, ada yang harus kita kerjakan. Kenapa? Ngapain minum di siang bolong? Mau ke kantor? Bisa jelasin soal lukisan itu? Mau coba? Manis kok. Coba deh, enak. Cuma minum sedikit. Lumayan juga ya. Haha, lompat, sepetan, haha. Gu Chenglin, kenapa baik banget sama aku? Cuma karena aku bisa sembuhin pusingmu? Ha. Pergi. Aku nggak butuh bantuan siapa-siapa. Pergi. Aku ngomong sama kamu. Kenapa cuma berdiri di situ? Pria suka yang kayak gini kan? Diam aja sekarang. Giliranku nanya. Baisse un jus. Kamu suka sama aku? Maksudnya apa? Ciuman tanpa ikatan? Pematah hati. Jangan khawatir. Kami orang ganang menghargai kasihan. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Pastinya. Wah. Sudah bangun pagi-pagi? Que sepertinya un gars segalanya. Bagaimana kau akan menggantinya? Tak bisa biarkan kau balas menciumku. Kamu nggak bisa terus-terusan minum kayak gini. Ayo jangan bahas ini. Kalau kita benar-benar suami istri, kita bahkan bisa punya anak perempuan. Dia pasti menggemaskan kalau mirip kamu. Aku ini bintang sial yang kesepian, semua orang menjauh. Nggak ada yang menggemaskan dari itu. Tapi Camus membawa lebih banyak keberuntungan buatku daripada apapun. Jadi itu pernikahan palsu dari awal. Bapak Gu, selama bertahun-tahun ini, kamu nggak pernah kekurangan calon pasangan. Kenapa kamu tetap sendiri? Kalau kita nggak bisa bersama selamanya, maka cuma jadi belenggu. Sepertinya dalam hal hubungan, Bapak Gu bukan tipe yang mau berkomitmen. Tafsirkan sesukamu aja. Selama ini, Bapak Gu, Bapak selalu punya pasangan yang luar biasa di samping Bapak. Kenapa Bapak tetap sendiri selama ini? Kalau kita tidak bisa bersama selamanya, cinta hanya akan jadi belenggu. Sepertinya dalam hal hubungan, Bapak Gu cenderung kurang komitmen. Terserah bagaimana kamu menafsirkannya. Untuk mencintai seseorang, pertama-tama harus memastikan umurmu panjang. Benar, kan? Bapak Gu, ada masalah? Perkawinan kilat Plaibu Gu Chenglin jadi berita utama, tapi ternyata cuma skema pernikahan palsu.
Ada apa? Ini kok bisa ada di sini? Nggak tahu siapa yang taruh ini di sini. Begitu berita ini tersebar, kamu tahu saham Gucorp turun berapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Sudah kukatakan. Ganti penggantiin di pesta pertunangan itu kurang. Apa maumu, si pencari harta? Demi kesehatan ketua, kami sembunyikan ini darinya. Apapun kebenarannya, sebaiknya kamu diam saja. Kalau aku bilang ini fitnah, apa kamu percaya padaku? Hamil? Ya. Hamil. Hamil? Sekarang kita benar-benar dalam masalah. Calo semua gagal, mari kita buat jadi nyata. Kamu gila? Ini masih siang bolong. Jadi malam hari boleh? Sakit kepalanya sudah hilang ya? Hati-hati, nanti obatmu kubumbui. Mau bunuh suamimu sendiri? Apa sih omongannya? Sekarang beneran rusak. Kalau semua gagal, kita akan punya satu. Kamu gila? Ini masih siang bolong. Berarti malam hari boleh? Sakit kepalamu hilang lagi ya? Hati-hati, aku bisa tambahkan sesuatu yang kuat ke obatmu. Kamu mau bunuh suamimu sendiri? Jadi? Pak, paket Anda sudah tiba. Mengecewakan. Paket apa yang datang? Ulang tahun kakek minggu depan. Ini hadiah ulang tahun yang sudah disiapkan. Buddha giok ini tak ternilai. Pasti akan menyenangkan kepala keluarga. Acara penting seperti ulang tahun kepala keluarga. Nona tidak menyiapkan apa-apa? Kami suami istri, bersatu padu. Hadiahnya seharusnya datang dari kami berdua. Steward Chen benar. Bertemu kakek untuk pertama kalinya. Aku harus siapkan hadiahnya sendiri. Apa sih yang harus disiapin? Aku bisa urus semuanya. Ngapain kamu yang pergi? Aku udah cari info. Pak Gu Paling suka lukisan antik. Mana ada tempat yang punya barang antik lebih bagus, selain Ning Guang Villa? Jadi, apa yang harus aku siapin? Kita harus bawa oleh-oleh. Waktunya nggak cukup. Kenapa baru bilang sekarang? Aku belum bilang ke guru kalau kamu datang. Baik King Yu. Maksudmu apa? Aku kan suamimu. Walaupun cuma di atas kertas, tata krama nggak boleh dilewatin. Guruku lagi menyepi. Aku aja belum tentu ketemu beliau. Apalagi kamu. Aku cuma mau ambil lukisan. Aku bakal cepat balik. Berapa hari? 7 hari? Terlalu lama. 5. Gak bisa. Minimal 3 hari. 2. Maksimal 2 hari. Deal. Ning Guang Villa. Ini tempat dia besar. Ini rencana departemen untuk kuartal depan. Itu gambaran umumnya. Laporan sudah selesai semua. Gu Sinan di mana? Manajer Gu sedang cuti pribadi. Dia sedang menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kepala keluarga. Menyiapkan hadiah? Sudah lama sekali aku tidak pulang. Aku sangat merindukan tempat ini. Guru di mana? Guru besar masih dalam masa bertapa. Kami tidak tahu kalau Anda kembali. Haruskah saya beritahu beliau? Tidak perlu. Kau boleh pergi. Aku perlu mengambil sesuatu. Baik. Aku datang dengan tulus mencari lukisan. Tapi penemuan tak terduga ini adalah bonus. Pertama kali bertemu kakek Gu Chenglin. Dia seorang tetua yang sudah berpengalaman luas. Harta apa lagi yang belum dia lihat? Hadiah bukan soal nilai, tapi tentang sesuai dengan minatnya. Gilingan ini. Perlu bantuan memilih satu? Gu Sinan, apa yang membawamu ke sini?
Ulang tahun kakek akan segera tiba. Kudengar Villa Ningguang punya lukisan langka. Aku datang khusus untuk mendapatkan satu. King Yu. Kita punya pemikiran yang sama. Lukisan Ningguang bukan untuk orang luar. Silakan pergi sekarang. Bai Qingyu mengangkat telepon. King Yu, bagaimana mungkin aku dianggap orang luar? APA kamu sudah lupa pertunangan kita? Aku suamimu. Sekarang aku sudah menikah dengan Gu Chenglin. Kamu harus memanggilku kakak ipar. Aku suka sikapmu yang serius. Kakak ipar. Itu malah bikin lebih seru. Gu Xinan, sadarlah. Kalau Gu Chenglin tahu aku tidur denganmu, apa dia akan menceraikanmu karena marah? Atau diam-diam menahan malu? Gu Xinan. Aku akan bikin hidupmu sengsara. Kenapa kamu di sini? Jean Gant acute. Gu Chenglin, berani-beraninya kau memukulku. Kaloko Berani menant tu wanita yang kusantelagi. Aku takkan membiarkanmu begitu saja. Kau pikir kau siapa? Cuma orang sakit yang lemah. Tak lama lagi seluruh keluarga Gu akan jadi milikku. Kau akan bayar untuk ini. Aku akan menunggu hari itu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja kok. Kenapa kamu datang? Aku khawatir denganmu. Ningguang Manor ada di bawah kendaliku. Tak ada yang bisa menyakitiku di sini. Lajapila. Sejak kecil aku sudah dijuluki pembawa sial. Kesialan sudah seperti teman lamaku. Jangan bicara seperti itu tentang dirimu. Di mataku, Camus adalah Anujra terbesar dari Langien Tutu. Memilikimu sebagai istriku adalah keberuntungan terbesarku. Tuan. Sebagai murid Wusheng, memberi hadiah. Tingkat seperti ini tidak pantas. King Yu, ambil lukisan dari tempat rahasia di kamarku. Guru. Tapi lukisan itu adalah harta berharga guru. Cepat pergi. Baik. Guru, saya adalah suami King Yu, Gu Shanglin. Tunggu, memanggilku? Guru, sekarang masih terlalu cepat. Untuk menikahi muridku, kau harus buktikan tekadmu. Aku tidak akan mentolerir siapapun yang mengganggu muridku di dunia ini. Saya mengerti. Kakek. Kakek, Gu Chenglin mengganggu saya. Kakek harus membela saya. Sinan belum pernah mengalami kesulitan seperti ini seumur hidupnya. Lihat, dadanya memar. Dia adalah adik kandung Chenglin sendiri. Bagaimana bisa dia begitu tega? Ibu Sao, apakah ibu sedang membicarakan saya? Chenglin, kita ini keluarga. Bagaimana bisa kau sakiti adikmu sendiri? Bagaimana aku bisa terus hidup? Benar, Kak. Aku tahu kau tidak suka padaku. Takut aku akan merebut posisimu. Aku bersumpah tidak berniat jahat. Aku hanya ingin merawat kakek. Hari ini ulang tahun ke-70 kakek. Membuat keributan di momen bahagia seperti ini? Inikah yang kau sebab bakti? Shenglin, tidak kau memperkenalkannya? Ini istriku. Tutu menant tumu, bec un jus. Halo, kakek. Kalau aku ingat benar, perjodohanmu seharusnya dengan Sinan. Kakek, ini... Aku bertanya padanya. Karena semua orang menganggapku sebagai orang kesepian yang terkutuk. Dan Chenglin dianggap sakit-sakitan. Kami berdua saling mendukung dan saling menghangatkan. Bagaimana denganmu, Shenglin? Mengetahui dia adalah tunangan kakakmu. Kamu, beraninya kau mencurinya? Gu Sinan Yang m'embatalkan pertunangan du Luan. Dia mempermalukan nama keluarga Gu kita, tapi aku harus melindungi kehormatan kita. Oh, apakah kau menikahinya hanya untuk menyelamatkan reputasi keluarga? Melin d'un J qui hormatan keluarga kita. Adalah tugasku. Aku menikahinya karena aku mencintainya.
Jika aku menyuruhmu memilih antara perusahaan Gu dan Bai Qingyu, apa yang akan kau pilih? Tuan, lihat ini. Aku akan memukul keturunan yang tidak tahu terima kasih ini. Bapak, kenapa Bapak memukul Sinan? Biarkan dia menjelaskan. Apa yang dilakukan sekarang? Aku sudah melakukan banyak perbuatan baik. Kakek, yang mana maksudnya? Aku menyuruhmu belajar bisnis. Kau menyelewengkan dana. Tidak mungkin, Bapak. Pasti ada kesalahpahaman. Betul, kakek. Aku tidak berani. Lalu uang untuk gundikmu dari mana? Pulang dan renungkan perbuatanmu. Jangan keluar tanpa izinku. Kau sungguh mengecewakan. Ini semua ulahmu, kan? Dia seharusnya tidak melawanmu. Menikmati tananannya. Aku sudah urus Sinan. Puis sekarang? Lumayan-lah. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Ini semua rencanamu dari awal. Lumayan. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu yang ada di balik semua kenakalan ini. Betul. Aku mengakuinya. Kalian kan saudara. Tapi Gu Corporation. Hanya butuh satu penerus. Kamu seperti aku. Mungkin terlalu mirip. Kamu tahu di pesta ulang tahunku. Di bawah pengawasan semua orang. Aku harus menanganinya dengan baik. Perayaan yang sudah kurencanakan dengan sempurna. Dirusak olehmu. Bapak, lihat lukisan ini. Mungkin bisa menyegarkan suasana hati Bapak? Gu Shenglin, kau akan membayar untuk ini. Ini benar-benar harta karun. Ha. Kamu dapat ini dari mana? Ini karya asli Tao Yuanming. Ya ampun. Mulai sekarang, kalau ada yang berani, bilang menantu perempuanku pembawa sial. Mereka akan berurusan denganku. Dengar sayang. Kalau ada yang menindasmu lagi, kakek akan kubalas. Aku yang jagain kamu. Luar biasa. Temuan yang sangat langka. Dengan kakek sebagai pelindungmu, takkan ada yang berani ganggu kamu. Termasuk kamu? Kapan aku pernah? Awas. Sakit? Tidak sama sekali. Kenapa tadi kamu menggelanjakku? Aku lebih baik terluka sendiri. Daripada melihatmu terluka. Kalau kamu terluka, hatiku akan hancur. Apakah dia benar-benar tulus? Atau hanya tenggelam dalam akting? Dengan lenganmu yang terluka sekarang, aku perlu menyesuaikan formula detox. Rencana perawatan juga harus dimodifikasi. Jika butuh setengah tahun untuk sembuh, kita punya semua waktu di dunia. Kamu meragukan keahlian medisku? Aku akan membuatmu pulih sepenuhnya, dalam kurang dari 6 bulan. Waktunya masak. Bai Qingyu, tidakkah kamu menyadari? Aku tidak ingin meninggalkanmu? Aku juga tidak ingin pergi. TAPI. Setiap orang yang mencintaiku, akhirnya mengalami nasib tragis. Untuk bikin obat herbal? Luka-lukamu tambah parah lagi, biar pemulihanmu tetap lancar. Kita tambahin obat herbal ke jadwalmu. Dan sesi akupunturmu jadi 2 kali sehari. Serius? Kamu nggak suka? Sesuai keinginanmu. Begitu aku pulih total, apa dia harus pergi?
Pahit banget ini. Coba lagi kamu berani terluka. Meng kaki ini. Nggak ada setetes pun yang tersisa. Ini. Maafkan aku, King Yu. Waktunya aku puntur. Ayo kita mulai. Pertama, periksa nadimu. Ha? Kok tiba-tiba malu? Ada yang salah? Kenapa nggak membaik sama sekali? Mungkin itu luka luar. Jadi penyembuhannya butuh waktu lebih lama. Benarkah? MHM. Tidak apa-apa. Sudah lama kamu bekerja. Ayo makan. Tidak, resep-resep ini sangat penting untuk pemulihanmu. Harus sempurna. Tapi kamu tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Makan dulu. Semua makanan favoritmu ada di sini. Jangan buru-buru. Aku akan cepat. Apakah kamu benar-benar peduli dengan kesehatanku? Atau untuk menyembuhkanku lebih cepat dan pergi? Aku sedang menyesuaikan resep herbal ini. Biarkan aku memodifikasi formula ini lebih lanjut. Tidak, ramuan ini pasti masih belum cukup langka. Aku akan kembali ke Ningguang Manor. Mengambil ginseng 1000 tahun milik Master. Tunggu, Kinju. King Yu sudah bekerja sangat keras untuk menyembuhkanku. Berlari que manamana demi-diriku. Diam-diam aku membuang obatnya di belakangnya. Acute la manjadi orang bejituina. Tapi tanpa cara ini. Aku tidak tahu cara lain untuk membuatmu tetap di sini. Gu Chenglin. Baru saja terpikir olehku. Aku lupa memberimu pil siap minum yang sudah kusiapkan. Kamu sedang minum? Tidak, biar saya jelaskan. Gu Chenglin, sudah berapa kali saya bilang? Jangan minum alkohol selama masa pemulihan. Setelah semua usaha saya, kamu masih tidak peduli dengan kesehatanmu? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kinju. Kakak? Kakak? Oh. Apa yang membawamu ke sini? Saya menggendengmu untuk melihat pameran seni saya. Setelah bertahun-tahun persiapan, hari ini akhirnya tiba. Mengapa kakak terlihat kesal? Siapa yang membuatmu marah? Jangan tanya. Semuanya karena Gu. Le Pascan. Bukan urusanmu. Kita perlu bicara. Mari kita bahas ini di rumah. Papakku. Seiya Suami Kinju. Mingir. Jangambua Seiya Melakukan ini. Beraninya kamu bicara kepada kakak saya? Aku dan kakak kelasku tumbuh besar bersama. Waktu aku jatuh dari tebing saat memetik tanaman obat, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Kami punya ikatan sehidup semati. Kamu bisa melakukan itu? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Kamu saja tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa mengandalkanmu? Karena... Kakak. Aku tidak mau dengar alasanmu. Kak, bukannya kita mau ke pameran seni? Ayo pergi. Baik. King Yu. Dia terlihat sangat tidak baik. Haruskah kita periksa keadaannya? Jangan pedulikan dia.
Aku penasaran bagaimana kabar Gu Chenglin. Mungkin aku harus tanya Ibu Chen? Memangnya tanya buat apa? Dia selalu minum-minum. Aku bisa apa? Hello, Ibu Chen. Ibu, perayaan ulang tahun ke-30 perusahaan Gu. Kenapa Ibu dan Tuan belum datang juga? You. Aku punya beberapa teman baik di sini. Mereka semua ingin bertemu denganmu. Apa aku antar kamu sekarang? Tamu-tamu sudah datang. Kenapa anggota keluarga belum ada di sini? Si tolol pelupa ITU. Tuan sudah datang. Jangan khawatir. Kakek. Ayah. Sinan benar-benar menyesali perbuatannya. Hari ini dia akan bersikap baik. Naonya Chan. Qingyu Dan, Chenglin di mana? Tuan, harap tenang. Mereka akan segera tiba. Maafkan saya, kakek. Kami terlambat karena macet. Kehadiran Anda yang penting. Chenglin di mana? Chenglin. Perusahaan tutup hari ini. Pekerjaan apa lagi yang bisa dia lakukan? Chenglin kebanyakan pekerjaan. Penyakit lamanya kambuh. Dia istirahat di rumah. Dia bekerja terlalu keras. Tidak seperti beberapa orang yang berani-beraninya hidup dari dukungan keluarga. Orang-orang tertentu sangat tinggi hati. Tuan Lin pasti sudah bosan denganmu, makanya dia tidak bersamamu. Ibu, ayah, hari ini akan ada masalah. Sejak menikah dengan Tuan Lin, apakah kamu pernah mengunjungi orang tua kita bahkan sekali? Apakah kamu pikir kamu sudah naik tangga sosial dan sekarang memandang rendah kita? Lalu mengapa dia cepat bosan padamu setelah menikah? Itu pasti sulit diterima, ya? Sudah kukatakan padamu, Chenglin sedang dalam masa pemulihan. Hari ini adalah hari ulang tahun perusahaan Gu. Sebagai CEO, dia tidak boleh melewatkannya meskipun tidak sehat. Jelas seseorang melakukan hal yang memalukan. Itulah mengapa Tuan Lin menolak datang. Nona Bai, apa yang kamu maksud? Ini. Mari kita tunjukkan foto-foto ini kepada semua orang. Pertunjukan yang spektakuler. Lihat wanita ini. Bai Qingyu. Apa artinya ini? Qingyu, apa yang terjadi di sini? Kakek percaya padamu. Apa yang perlu dijelaskan? Chenglin, bisa kamu jelaskan apa yang terjadi? Orang di foto ini adalah Xiao Yu, jenius desain pemenang penghargaan, Xiao Yu. Dia juga senior Qingyu, Berkakanju. Perusahaan Gu berhasil mendapatkan kolaborasi ini. Oh, sekarang aku mengerti. Oh, menentuku. Kami berutang budi padamu. Lihat dirimu. Kapan kamu akan belajar dari Chenglin? Kenapa aku tidak tahu? Seniorku berkolaborasi dengan perusahaan Gu? Jika kamu tidak ingin Qingyu terluka, lebih baik kamu bekerja sama denganku. Kok bisa aku tidak tahu? Kakak kelasku bekerja sama dengan perusahaan Gu? Kalau kamu tidak ingin Qingyu terluka, lebih baik kamu bekerja sama denganku. Kamu tidak khawatir dengan aku dan Yu? Aku percaya diri. Kamu menganggap kakak kelas kita sebagai keluarga, maka dia juga keluargaku. Gu Chenglin. Hubungan kita pada akhirnya akan berakhir. Terlalu dalam jatuh cinta hanya akan menyakiti kita berdua. Mari kita tetaplah berteman saja. Bagaimana kalau aku tidak mau berteman? Bekanju, aku lebih memilih menahan sakit kepala untuk memperpanjang masa pengobatan. Tidakkah kamu mengerti alasannya? Karena aku mencintaimu. Kita hanya rekan bisnis. Kalau tidak bersama di antara kita tidak akan bersama. Kenapa kamu tidak bisa percaya perasaanku padamu? Kalau tidak ada manfaat bersama, kita tidak akan bersama. Kenapa kamu tidak bisa percaya
Pada perasaanku padamu, Karena aku kesepian yang terkutuk. Semua orang di sekitarku mengalami kemalangan. aku tahu kamu punya perasaan padaku. Maafkan aku. Gu Chenglin, mana mungkin aku tidak mencintaimu? Tapi semakin aku mencintaimu, semakin besar malapetaka yang akan kamu hadapi. Aku tidak bisa egois seperti ini. Wah, villa keluarga Gu. Kebakaran. APA? Cepat, ada yang padamkan api. Tuan, kami butuh bantuan di sini. Betul. Tuan, harap tetap tenang. Tolong, ada yang bisa tolong? Qingyu, kau tidak ada di dalam. Syukurlah, apakah dia bersamamu? Chenglin ada di villa. Apa? Tuan, Kalau ledakannya sebesar itu, beliau mungkin tidak akan selamat. Tidak. Aku akan menyelamatkannya. Berhenti. Aku harus menyelamatkannya. You. Chenglin. 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 Tolong. Yu, jangan takut. Dari mana datangnya anak nakal ini? Kau sudah merusak rencana kami. Aduh. Qingyu. Qingyu. Qingyu, kau sudah bangun. Kau terlihat pucat. Kau belum minum obat. Kaloko tidak Banguin. Hidupku tidak akan berarti apa-apa. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan mempertaruhkan nyawamu lagi. Bahkan untukku pun tidak. Tapi kalau aku tidak terburu-buru masuk ke dalam api, mungkin aku tak akan pernah ingat kebenarannya. Aku ceritakan sebuah kisah. Aku dijuluki pembawa sial sejak kecil. Semua orang yang dekat denganku mengalami kemalangan. Waktu aku kecil, terjadi kecelakaan kebakaran. Kupikir itu hanya kecelakaan. Tapi ternyata, orang tua kandungkulah yang memulainya. Kamu sudah tahu? Maksudmu apa? Saat kakakmu datang membuat keributan. Aku sadar orang tua sejati. Takan meninggalkan anaknya. Hanya karena isu pembawa sial. Jadi aku menyelidiki dan menemukan sesuatu. Mereka benar-benar berusaha membunuhku. Bukan karena takdirmu, tapi karena keserakahan mereka. Bisnis mereka bangkrut. Jadi mereka mengasuransikanmu dengan nilai tinggi. Mereka ingin menguangkannya lewat kecelakaan MU. Kukira mereka hanya dingin, bukan jahat. Tapi mereka benar-benar keji. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri atas kesalahan orang lain. Jangan terus-terusan menjauhiku. Kekecewaanmu. Biar aku yang burus. Kita sekarang sudah keluarga. Kamu tidak takut aku akan menyeretmu ke bawah? Kamu adalah segalanya bagiku. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Chenglin. Chenglin. Ada APA? Guru, tolong selamatkan Chenglin. Gu Chenglin, si lemah itu, sebentar lagi mati. Pax, juga sakit. Mulai hari ini, keluarga Gu akan sepenuhnya di bawah kendali saya. Kamu, dan kamu,
Kalian yang dulu melayani Gu Chenglin, selama ini selalu merongrong saya. Kalian semua dipecat. Bertahun-tahun saya ajar kamu. Sia-sia. Trik yang jelas begitu saja tidak bisa kamu lihat, rencana pengobatannya salah. Maafkan saya, Guru. Kekhawatiran saya mengaburkan penilaian. Malam ini kamu tidak makan malam. Tapi saya tidak tega. Chenglin. Leku APA? Obatnya belum cukup pahit? C'est ya penasaran, Janji Yang Dibua. Saat saya tidak sadar itu masih berlaku tidak. Janji APA? Yang tentang setia selamanya. Dan menua bersama. Satu akan mirip kamu. Dan yang satu lagi mirip. Jangan bilang begitu. Kecelakaan ini ternyata jadi berkah. Kalau bukan karena musibah ini. Aku makin takkan pernah mendengar. Perasaan sejatimu di hidup ini. Mulai sekarang, jangan pernah berpisah lagi. Takkan berpisah. Anak muda zaman sekarang kurang bisa menahan diri. Guru. Aku selalu mengira, pendarahan dalammu karena menghirup asap. Aku luput melihat, racun di tubuhmu, nyaris merenggut nyawamu. Kalau bukan karena usahamu. Aku sudah lama mati. King Yu, jangan bicara seperti itu tentang dirimu. Cukup dengan kata-kata manismu. King Yu bukan satu-satunya yang salah di sini. Catatan medismu menunjukkan, perlahan membaik seiring waktu. Kemunduran parah seperti ini, seharusnya tak terjadi normalnya. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali kamu terpapar racun yang sama lagi. Ibu Chen. Tempat lain yang pernah dikunjungi Chenglin. Semuanya sudah diperiksa. Masalahnya, mungkin ada di dalam rumah ini. Perapian dupa ini. Kapan ini diletakkan di sini? Setelah ulang tahun kakek, dia memilih beberapa hadiah favorit dengan hati-hati untuk kakek. Konon, perapian ini bisa mengatur kondisi tubuh seseorang. Kakek memerintahkan untuk digunakan setiap hari. Dupa ini salah. Memang, mengandung racun yang bekerja lambat, mirip dengan yang pernah kamu alami. Orang biasa menghirupnya dan racun menumpuk. Tidak ada gejala yang muncul segera, tapi karena paparanmu sebelumnya, membuat reaksimu lebih cepat dan parah. Racun lambat? Bagaimana mungkin hadiah kakek berbahaya? Sumbernya bukan kakek. Diberikan padanya sebagai hadiah ulang tahun. Dia? Gusinan. Lepasin aku, kau tahu siapa aku? Lepasin. Lepaskan aku. Biarin aku pergi. Lepasin. Kau lupa siapa dirimu, kan? Apa yang sudah kulakukan sekarang, kakek? Begini caranya keluarga Gu membesarkanmu, mengatur rencana melawan orang yang lebih tua, meracuni saudaramu sendiri. Kau sudah kehilangan jati dirimu sendiri. Bapak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Seberapa bencinya kau padaku? Benci? Tentu saja. Kau cuma memanfaatkan statusmu yang lebih senior dariku. Kenapa aku harus hidup di bayang-bayangmu? Warisan keluarga Gu semuanya untukmu. Apa aku tidak layak untuk bersaing? Karena aku anak dari istri kedua? Bawa dia pergi. Kau tetap tak menyesal. Aku tak akan mentolerir keturunan yang tak berbakti ini. Gu Chenglin, hukumanmu masih akan datang. Pak, Anda tampak tertarik dengan lukisan ini. Saat ini harganya 38.000. Tertarik? Tunggu sebentar. Sekarang ada waktu? 2 lukisanmu. Banyak kolektor yang menanyakan. Mau kita bahas? Tidak usah. Aku ambil. Aku ingin memiliki semua hal tentangmu. Kamu keterlaluan. Akan kubungkus untukmu. Jadi kamu. APA. Waktu itu kamu mengikuti King Yu.
Aku tidak mengerti. Luka di belakang telingamu dan jejak darah. Perlu bukti lebih. Pak Xiao? Kakak kelas. Maksudmu apa? You. Menurutmu ini tidak terlalu kejam, bagiku? Aku sudah lama melindungimu, dan selalu ada di sisimu. Kupikir aku bisa terus mencintaimu diam-diam. Tapi kau. Pernahkah kau memikirkan aku? Kau lebih memilih berpura-pura menikah dengannya, daripada mempertimbangkan aku? Aku selalu menganggapmu sebagai kakak tersayang. Jika aku dalam bahaya, maukah kau mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanku? Tentu, Kak. Kau adalah keluargaku. You. Aku benar-benar bingung harus berbuat apa denganmu. Baiklah, mulai sekarang. Aku akan menjadi kakakmu yang resmi. Maka sebagai kakakmu, aku akan memberikan hadiah selamat datang untuk adikku. Hadiah apa? Tahukah kau mengapa orang tuamu selalu begitu kejam padamu? Ibu. Viking you. Baraninnya kau sekarang. Menggangkat tanggon kepada orang tuamu sendiri? Ini adalah dosa yang tak terampuni. Jika kau tidak bicara, jarum ini akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Katakan. Lihat betapa menggemaskannya dia. Qingyu kita sangat baik perilakunya. Ayo, tersenyum untuk kami. Ya. Berikan kami senyuman. Dia sangat patuh. Siapa di sana? Sepupu. Rumah leluhur kami hancur oleh hujan. Tidak ada tempat tinggal, kami harus datang kepadamu. Lihat kekacauan ini di meja dan lantai. Ini benar-benar kacau. Ini tidak boleh. Kupikir aku akan minta mereka pergi. Baiklah, kau bicara dengan mereka, tapi bersikap lembutlah. Lalu, aku akan menanganinya nanti. Sepupu, minumlah susu. Tidur nyenyak di malam hari. Baiklah. Terima kasih. Kami yang mengganggu. Kami akan pindah besok. Oh, itu tidak apa-apa. Kamu lihatkan apa yang kamu bilang? Minum susu panas itu. Minumlah. Sepupu. Sepupu. Aku akhirnya bisa menunggu hari ini. Mulai sekarang, ini rumah kita. Atau langsung cekik saja dia? Tidak, kita tidak bisa cekik dia sekarang. Di luar. Semua orang tahu mereka punya anak di rumah. Sekarang cekik dia. Tapi bagaimana supaya orang tidak tahu? Ya, nanti akan banyak kesempatan untuk membunuhnya. Aduh. Dasar anak bandel. Kamu pikir bisa memberontak? Jadi kalian yang membunuh orang tua kandungku. Tidak hanya menghancurkan keluargaku, tapi juga mencoba membakarku hidup-hidup. Karena kamu terlalu terkutuk, nasib sial tak berujung. Kamu itu pembawa sial. Bagaimana kalau kami ikut tertular sial? Lalu kenapa kalian suruh aku nikah sama Gusinan? Keluarga Bai. Sudah lama merosot. Tanpa investasi keluarga Gu, kami sudah bangkrut dari dulu. Kami terpaksa menikahkanmu. Kesempatan emas buat nikah sama orang kaya. Kenapa nggak anak perempuan kalian sendiri yang dikirim? Semua orang tahu Gusinan itu beranikan. Wanita di sekitarnya banyak banget. Masa iya aku ngebolehin luo-luoku terjun ke api? Bapaklin, aku dari dulu suka sama bapak. Baik Qingyu punya apa yang gak aku punya? Ibu. Beraninya kau menyamakan diri dengan Qingyu? Tidak takutkah aku akan menikah masuk keluarga Gu dan bersekutu melawanmu? Setelah kebakaran mengerikan itu, wajahmu menjadi monster yang mengerikan. Lihat dirimu sekarang, Gusinan bahkan tak mau melirikmu. Bagaimana mungkin dia menghadapi kami? Kejam sekali. Gu Qinglin, kalau bukan kau yang ikut camper. Rencana kami sudah sempurna. Kalau bukan karena kebakaran bertahun-tahun lalu itu, SI Anak Kessel itu Takimungkul dan menyelamatkannya.
Sudah kukatakan, kau sama sekali bukan bintang sial. Sekarang kebenaran terungkap. Tepat sekali. Selama bertahun-tahun mereka menjelekkan citra korban. Membuatku percaya pada kebohongan mereka. Aku hampir kehilanganmu. Mereka pantas mati. Kau sudah merebut kembali kekayaan keluarga Bai. Karma selalu datang. Tahu apa yang paling membuatku bahagia? Apa? Jadi, aku memang punya orang tua yang menyayangiku. Aku bukan anak yang tidak diinginkan sejak lahir. Mereka hanya tidak bisa tinggal untuk melindungiku. Aku akan selalu ada di sisimu mulai sekarang. Tapi bukankah kesehatanmu sudah lemah selama bertahun-tahun? Kamu hampir membunuhku tadi malam. Berani-beraninya kau bilang suamimu sendiri lemah? Sepertinya aku belum cukup memuaskanmu. Siapa anak laki-laki ini? Ada apa? Siapa yang ada di foto ini? Itu aku waktu kecil. Apakah kamu berada di Jalan Tong Luo 13 tahun yang lalu? Aku tidak terlalu ingat, tapi aku ingat ada kebakaran rumah di sana. Ada banyak mawar di sepanjang jalan itu. Itu rumahku. Jadi kamu adalah penyelamatku waktu itu. Semua orang bilang itu hanya hayalanku. Tapi aku ingat jelas wajahnya. Ini Membuktikan, kita memang ditakdirkan bersama. Me llamo Bai Qingyu, desfigurada de niña en un incendio. He vivido recluida en las montañas.